Lalu si musafir itu mengatakan, ya tentu saja guru, saya ingin ya mendengarkan apa yang guru alami. Ya tentu saja kata guru, apa yang saya alami, apa yang saya rasakan tidak bisa saya ceritakan. Kalau ada orang yang menceritakan Tuhan, yang diceritakan pasti bukan Tuhan. Itu persepsi dia pada Tuhan. Kalau ada orang yang sedang menceritakan Allah, 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 kalau dia menceritakan Allah, yang dia ceritakan adalah persepsi dia tentang Allah, pasti bukan Allah. Lalu ya, si musafir ini diajak untuk melakukan sebuah ritual yang kemudian si musafir ini dapat mengalami sebuah pengalaman persis seperti yang dialami oleh sang guru. Singkat kata seperti itu. Kan pencerahan itu terjadi kalau sudah dialami. Nah, jadi perjalanan Musa dengan Fir'aun ini sebetulnya bisa jadi adalah perjalanan pencarian kita. Kalau saya umpamakan Musa ini adalah sosok kebenaran, dan kemudian Fir'aun ini adalah sosok kejahatan, dan kebenaran dan kejahatan itu sebetulnya satu rumah, ada di dalam diri kita. Makanya di dalam Quran dikatakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya dalam diri kamu itu ada dua sifat. Satu sifat fujur, anggap saja itu Fir'aun, dan satu lagi sifat takwa, anggap saja itu Musa. Persoalannya, bumi kecil kita ini, bumi alit ini mau dipimpin oleh khalifah yang mana? Mau khalifahnya Musa atau mau khalifahnya Fir'aun? Ketika khalifahnya Musa, tentu saja yang akan dihidupkan Musa itu laki-laki. Dan Musa juga tidak akan membunuh perempuan. Cuman porsi laki-laki lebih banyak daripada porsi perempuan. Tapi begitu yang hidup di sini adalah Fir'aun, pasti yang akan dihidupkan itu adalah wanita. Dan yang akan dibunuh banyak itu adalah laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu simbol dari kekuatan ruhani. Laki-laki itu simbol dari jiwa kita. Laki-laki itu simbol dari diri sejati kita. Sedangkan wanita, perempuan, itu simbol dari jasmani kita. Jadi siapa sesungguhnya Fir'aun? Itu loh Fir'aun yang suka menghidupkan perempuan banyak-banyak, tetapi mematikan laki-laki. Jadi kalau perempuan itu dianggap saja sebagai materi, dan kemudian laki-laki itu sebagai ya yang imateri, yang bisa dicapai lewat materi, sesungguhnya yang namanya Fir'aun itu adalah yang hidupnya fokus melulu hanya pada aspek materi. Kalau dalam Quran disebutnya golongan kiri. Golongan kiri itu golongan jasmani. Nah, golongan ruhani disebutnya golongan kanan. Makanya kalau ibu bapak membaca Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-17, kita akan mendapatkan ayat yang berbunyi seperti ini. Kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua ke sebelah kanan, dan matahari itu akan terbenam ke sebelah kiri. Apa matahari di situ? Matahari itu lambang dari pencerahan. Matahari itu lambang dari pencerahan. Makanya matahari itu luas tanpa batas. Ya. Shopee 99 Super Shopping Day, promo paling dinanti se-Indonesia. Matahari itu akan terbit dari mana? Dari gua. Gua itu sesungguhnya sebuah lokus pada diri kita, ya, yang paling berharga, puncak kesadaran kita. Dalam bahasa lain sering disebut Sidrah Al-Muntaha. Kalau itu diberdayakan dalam diri kita, maka kita akan menyaksikan matahari terbit di situ. Itu yang disebut dengan pencerahan. Dan biasanya begitu dominan unsur duniawi kita mengomandoi lagi pikiran kita, apa yang terjadi? Yang terjadi matahari yang sebentar terbit, sebentar lagi terbenam, tenggelam. Kemana tenggelamnya? Di Quran dikatakan dia akan tenggelam ke sebelah kiri. Makanya kalau ada kanan, itu pasti aspek rohani. Kalau ada kiri, pasti aspek duniawi, aspek jasmani. Makanya kalau ada laki-laki, pasti aspek rohani. Kalau ada perempuan, aspek jasmani. Jadi siapa Fir'aun itu sesungguhnya? Fir'aun itu bisa jadi kita sendiri, yang suka mengizinkan aspek jasmani berlebihan, tetapi membunuh aspek-aspek rohani. Kesenangan pada duniawi biasanya cenderung mematikan ya rohaniah kita. Kesenangan pada duniawi yang dominan
sampai takut kehilangan dunia, itu menjadi penghambat untuk kemajuan rohaniah kita. Makanya siapa saja yang dalam hidupnya lebih mengedepankan aspek jasmani daripada aspek rohani, sesungguhnya dia mewarisi sifatnya Fir'aun. Makanya kalau kita berbicara Fir'aun dalam aspek simbolik dan diterapkan pada diri kita, aspek pragmatisnya kelihatan ketimbang kita belajar sejarah Fir'aun. Makanya kalau kita belajar sejarah paling juga begini, oh itu ada orang di masa lalu kerjanya seperti itu, kita jadi ngomongin Fir'aun kan dosa. Daripada kita ngomongin Fir'aun, lebih bagus kita lihat kenapa Fir'aun punya watak seperti itu. Apa sih kesalahan yang membuat beliau terakumulasi memiliki sifat seperti itu. Jangan-jangan Fir'aun di masa kini jauh lebih dahsyat daripada Fir'aun di masa lalu. Setahu saya Fir'aun di dalam sejarah itu cuma ngaku Tuhan. Sekarang banyak kok yang jadi Tuhan. Ngaku Tuhan saja sudah kita cap sebagai kejahatan, apalagi jadi Tuhan. Kenapa? Allah itu disuruh-suruh oleh kita terus-menerus supaya mengikuti segala keinginan kita. Bukan kita berserah diri kepada Allah sebagai Tuhan, tapi Allah disuruh berserah diri kepada keinginan kita. Kan itu jadi Tuhan. Nah, kadang-kadang kalau kita keluar, seperti saya bilang dalam pembukaan saya tadi, ya, membicarakan kekurangan diri, satu kekurangan saja akan mencahayakan semesta. Ketimbang kita membicarakan ribuan kesalahan orang lain. Karena itu tidak akan pernah membuat kita bercahaya. Nah, dengan uraian yang semacam ini, semoga kita jadi sadar. Jangan-jangan kita merasa Fir'aun itu hanya hidup di masa lalu, tetapi justru ya wujud-wujud Fir'aun di masa kini bisa jadi lebih banyak. Dan bisa jadi malah justru kita sendiri. Paham ya? Oke. Jadi bisa nyata, bisa simbolik. Cuman saya tidak tertarik untuk berbicara Fir'aun yang nyata. Biarkan saja itu sudah terjadi. Masa lalu walaupun 1 detik itu sejarah. Sejarah itu. Dan kalau kita bicara sejarah itu bukan tidak penting, tetapi biasanya kita suka ya tertarik ke masa lalu. Seakan-akan kita sedang hidup di masa lalu, padahal kita sedang hidup di masa kini. Oleh karena itu, mari kita hidup di masa kini dan kita lihat, kita refleksi, jangan-jangan sifat itu adalah sifat yang mendominasi diri kita saat ini. Ya? Baik. Ada pertanyaan lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifuddin Ismail. Yang ingin saya tanyakan, menurut sejarah, surat pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Quran yang sekarang kita pelajari dimulainya dengan surat Al-Fatihah? Ya, baik. Ya, mohon Ya. jelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Ini tingkat kekritisan berpikir. Barangkali tidak banyak yang bertanya seperti ini. Ya. Kita kan selalu diajarkan surat pertama yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad itu surat Al-Alaq. 5 ayat yang pertama. Mulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Itu surat yang pertama. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, saya coba deskripsikan dulu sedikit ya. Surat pertama, 5 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu kita mendengar kata Iqra, makanya yang terpikir oleh kita kan membaca. Begitu kita mengatakan membaca, yang terpikir oleh kita kan di situ ada rangkaian huruf-huruf yang harus kita baca. Betul nggak? Dan kita barangkali selama ini ya dengan ketidaktahuan kita menganggap seakan-akan ya di situ ada tayangan huruf-huruf seperti video yang sedang ditayangkan kepada Nabi gitu, kemudian dilihat, kemudian dihafalkan seperti itu. Padahal Nabi itu kan orang yang ummi, tidak bisa baca tulis. Dari sisi itu saja sudah jelas memberikan sebuah ilustrasi kepada kita bahwa yang dibaca pasti bukan sekedar rangkaian huruf-huruf. Sedangkan di situ dikatakan bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang dibaca, kalau membaca pakai apa?
Membaca pakai mata dong, pasti. Tapi yang jelas tidak mungkin ya, pada saat itu Nabi menggunakan mata yang ini. Kata ya mata yang ini sifatnya adalah mata materi. Ini hanya sebangsa daging dan kornea mata. Dan mata yang ini hanya bisa mencerap yang bersifat materi. Dan pada saat itu yang namanya wahyu itu kan imateri. Wahyu itu imateri. Wahyu itu adalah getaran-getaran ilahi yang datang pada jiwa seseorang ketika jiwanya mengalami resonansi dengan apa yang dimaksud oleh Tuhan. Nah, proses resonansi itu secara saintifik persis ya, barangkali seperti radio. Kalau kita punya radio, ya, supaya kita bisa mendengarkan siaran dari transmitternya, ya, pemancar di sana, apa yang harus kita lakukan? Pertama kan pasti kita harus meng-on-kan radio kita. Sebelum itu cek dulu baterainya. Ada baterainya enggak? Kan gitu. Setelah baterainya dicek ada dan baterainya baru, setelah itu baru kita on-kan. Apakah langsung kita bisa menerima siaran? Tidak. Secara digital kita harus biarkan radio kita mencari frekuensi yang tepat. Begitu ketemu frekuensi yang tepat, misalkan 102,3 atau 105,7 misalkan. Nah, frekuensi radio kita sama dengan frekuensi pemancar. Ketika sama frekuensinya, kan terjadilah namanya resonansi. Apa yang dipancarkan di sana tertangkap di sini. Betul? Iya. Siarannya di sana orang sedang pidato, di sini juga pidato. Di sana siarannya ada orang sedang menyanyikan lagu jazz, di sini juga lagunya jazz. Semua terkirim ke sini. Itulah proses resonansi. Ya, makanya disebutnya juga FM, AM. Kan itu ada amplitudo modulasi. Nah, ada yang amplitudo yang dimodulasi, ada frekuensi modulasi. Yang dimodulasi itu frekuensinya. Artinya saat gelombang datang, di situ ditumpangkan pesan. Jadi sebetulnya proses resonansi itu terjadi. Nah, kapan itu terjadi? Ketika jiwa kita suci, bersih, ya, jujur. Saya kira kita juga bisa mengalami resonansi itu. Tiba-tiba kita memahami sesuatu yang sebelumnya tidak terpikirkan solusinya, terpikir solusinya karena kejujuran. Siapa yang mengirim pemahaman itu? Pastikan Dia yang mengerti segala, yang maha tahu segala kepentingan kita. Nah, Iqra itu seperti itu. Apa yang dibaca? Apa yang dilihat? Tentu saja melihat bukan dengan mata ini. Saya percaya melihatnya pasti dengan mata kalbu. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuhan yang telah menciptakan. Itu adalah prosesi awal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'allamal insan ma lam ya'lam. Dia akan mengajarkan kamu dengan penanya sendiri. Dan dia akan mengajarkan kamu apa yang kamu tidak tahu. Jadi kalau ingin belajar ilmu, belajarlah sama dia. Syaratnya apa? Bisa Iqra. Apakah Iqra itu hanya dimiliki oleh segelintir orang tertentu? Tidak. Setiap kita diberi kesempatan yang sama untuk Iqra. Bahkan saat kita mengikra ciptaan Allah saja, kita bisa melihat kecerdasan Allah di mana-mana. Melihat daun yang jatuh saja dengan Iqra kepada itu, subhanallah. Kita bisa mengurai betapa dalam daun itu ada rahasia yang tersimpan. Kecerdasan Tuhan semesta tanpa batas bisa kita lihat di situ. Ya?